Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berwudu merupakan syarat sah sholat, sehingga sebelum melaksanakan sholat, kita harus terlebih dahulu berwudu. Seperti yang telah diketahui, sholat tidak akan sah tanpa wudu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima sholat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa tidak sah sholat seseorang jika ia tidak berwudu. Maka sudah sewajarnya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara berwudunya. Tidak hanya syarat sah untuk sholat, berwudu juga memiliki keutamaan yang salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosa akan gugur atau hilang dari jasadnya, hingga keluar juga dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kesalahan dalam berwudu, umat Islam wajib memahami tata cara berwudu yang baik dan benar. Berikut ini ada beberapa kesalahan dalam berwudu yang sering umat Islam lakukan. Yang pertama adalah melafadzkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslim yaitu dengan mengeraskan bacaannya, padahal tidak ada kewajiban dan tidak pula sunnah. Dengan kesepakatan seluruh ulama, niat adalah amalan hati dan tidak perlu dipersulit dengan adanya itikad. Hanya niatan dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudhu. Yang kedua, tidak membaca basmalah. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah pada saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika berwudu, dan ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sempurna wudu seseorang dan yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah membasuh wudu anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah ada di antara sahabat semua yang pernah menambah jumlah basuhan air wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan lakukan hal ini ya. Sebagai seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan saat berwudu, karena itu adalah salah satu tipuan setan. Kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Itu adalah yang keempat. Sering kita melihat orang yang berwudu dengan sangat cepat, bagaikan kilat, sehingga kurang memperhatikan bahwa sebagian dari siku tangannya tidak terbasuh oleh air, atau anggota badannya yang lain tidak terkena air. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua sikumu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya yang kelima, meninggalkan istinsqa dan istinsar. Istinsak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup dari hidung tadi.
Sebagian kaum muslim ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsak dan istinsar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air sampai ke pangkal hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsak, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Kemudian yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air. Sebagai contoh, ada sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu, sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini mengalami sampainya air wudu dan kemudian akan membatalkan wudunya. Padahal wajib dilakukan agar menghilangkan itu semua sebelum seseorang berwudu. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat, seperti adanya pembalut luka dan hal lain misalnya, yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja. Dan apabila air dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan hanya mewarnai saja seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Yang ketujuh, boros air atau menghabiskan air. Dalam ajaran Islam, kita sebagai umatnya tidak boleh berlebihan dalam sesuatu hal, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam beranggapan bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Akan tetapi tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Yang kesembilan, tertidur kemudian tidak mengulang wudunya. Pernahkah di antara sahabat tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah sahabat langsung melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Namun jika sahabat hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar, maka tidaklah wajib untuk berwudu lagi. Yang terakhir atau yang ke-10, membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain-lain tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi jangan sampai keliru ya, bahwasanya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Demikian sahabat semua, 10 kesalahan yang sering tidak disadari saat berwudu. Semoga dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.